Ya, hari ini kita membahas materi nilai limit fungsi trigonometri, tapi khususnya bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Di sini ada 3 cara. Ini yang pertama, cara substitusi. Nah, jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 tahingga kurang tahingga, atau 0 pangkat 0 tahingga pangkat 0, dan tahingga pangkat tahingga, maka nilai itu adalah menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Nah, contoh di sini contohnya substitusi langsung, di mana nilainya nanti kita dapat dia limit tentu, atau nanti hasilnya dia sudah menunjukkan nilai dari limit bersangkutan. Nilai dari limit x mendekati pi per 3 cos x per sin 2x adalah, penyelesaian. Limit x mendekati pi per 3 itu 3 cos x per sin 2x. Dimana 3 ini kita tulis lebih awal menjadi 3 limit x mendekati pi per 3 cos x per limit x mendekati pi per 3 sin 2x. Dimana nilai pi per 3 ini kita substitusi ke nilai x, atau x nya ini kita ganti dengan pi per 3, sehingga dia akan jadi 3 kali cos pi per 3 sin 2 kali pi per 3. Ingat, kalau sudah nilai x mendekati pi per 3 sudah disubstitusi, maka nilai limitnya juga jadi tidak usah ditulis, sehingga sisa atau tinggal kita tulis 3x cos pi per 3 sin 2 kali pi per 3, sehingga hasilnya 3 kali 1 per 2 per 1 per 2 akar 3. Kenapa di sini ini 1 per 2 ini nilai dari cos pi per 3. Coba perhatikan sini bagaimana caranya untuk mendapatkan 1 per 2. Ini cos pi per 3 itu sama dengan cos 180 per 3, dimana nilai pi itu adalah 180, sama dengan cos 60. 180 bahagi 3 itu 60, sehingga cos 60 adalah 1/2. Begitu juga untuk 1/2 akar 3. Ini kita dapat dari 2 kali pi per 3, sehingga di sini sin 2 pi per 3 itu sama dengan cos 2 kali 180 bahagi 3, itu hasilnya cos 120. Jadi cos 120 itu adalah 1/2 akar 3. Tinggal selanjutnya kita selesaikan, kita bahagi 3 kali 1/2 per 1/2 akar 3. Yang habis dibagi itu adalah 1/2, jadi sisanya 3 per akar 3. Kita sederhanakan lagi, sehingga sederhanakan lagi 3 per akar 3 kali 1 akar 3 per akar 3, sehingga dia akan menjadi 3 akar 3 per 3 sama dengan akar 3, dimana 3 ini sudah habis, ya, sama dengan akar 3. Jadi limit x mendekati pi per 3 cos x per sin 2x sama dengan akar 3. Dan cara kedua dengan cara faktorisasi. Jika dari hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka harus difaktorisasi sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita gunakan strategi substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Contoh, nilai dari limit x mendekati pi
per 4 1 kurang tan X per sin X kurang cos X sama dengan, nah, penyelesaian kita gunakan cara pertama itu cara substitusi. Nah, dengan substitusi limit X mendekati pi per 4 1 kurang tan X per sin X kurang cos X, dimana X nya ini kita sudah ganti dengan pi per 4 sehingga dia akan menjadi 1 kurang tan pi per 4 sin pi per 4 kurang cos pi per 4. Itu hasilnya 1 kurang 1 per 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 2. Dimana tan pi per 4 itu kita peroleh nilainya 1. Ini tan pi per 4 sama dengan tan 180 per 4 itu hasilnya tan 45, itu tan 45 nilainya 1. Begitu juga untuk 1/2 akar 2 itu sin pi per 4 sama dengan sin 180 per 4 cos 45 itu adalah 1/2 akar 2. Nah, itu juga untuk cos pi per 4 itu cos pi per 4 sama dengan cos 180 per 4 itu cos 45 itu hasilnya 1/2 akar 2, sehingga kalau 1 kurang 1 0, begitu juga 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 2 itu juga 0, maka hasilnya 0 per 0. Nah, ini dikatakan limit tak tentu. Nah, karena tadi kita menggunakan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, maka nilai limit dicari dengan cara faktorisasi. Nilai limit dari limit X mendekati pi per 4 1 kurang tan X per sin X kurang cos X itu sama dengan, nah, penyelesaian limit X mendekati pi per 4 1 kurang tan X per sin X kurang cos X itu sama dengan 1 kurang sin X per cos X sin X kurang cos X. Nah, di sini kenapa dia tan X itu berubah menjadi sin X per cos X. Nah, masih ingat hubungan perbandingan trigonometri? Nah, sini hubungan. Jadi kita fokus ke tan alfa. Di sini tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, maka kita gunakan yang ini. Sehingga menjadi sin X per cos X. Itu sama saja nilainya dengan tan. Nah, kita lanjut. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Dia menjadi limit X mendekati pi per 4 cos X per cos X kurang sin X per cos X. Nah, maka kita kerjakan masih yang bagian atasnya. Jadi limit X mendekati pi per 4 itu cos X kurang sin X per cos X per sin X kurang cos X. Nah, sekarang selanjutnya baru kita eliminasi cos X nya. Bagaimana cara kita eliminasi? Maka kita harus kalikan dengan cos X. Nah, ya, limit X mendekati pi per 4 itu cos X kurang sin X per cos X kali cos X. Nah, kita kalikan di penyebutnya juga menjadi sin X kurang cos X kali cos X. Nah, sehingga kita bisa jadi eliminasi cos X nya. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati pi per 4 cos X kurang sin X itu tinggal per cos X kali sin X kurang cos X. Nah, ini yang kita tulis di awal, sehingga akan menjadi limit X kurang pi per 4 kurang sin X kurang cos X per cos X kali sin X kurang cos X. Nah, maka kalau kita
kita kali masuk ini min kali sin X itu hasilnya min sin X. Min kali min cos X itu hasilnya positif cos X. Nah, ini kenapa kita rubah bentuknya tapi nanti hasilnya juga tidak merubah hasil. Nah, kalau kita kali ke dalam lagi ini akan kembali ke cos X kurang sin X. Nah, kalau sudah modelnya begini, nah, ada yang sama di sini, ya, ada yang sama sehingga tinggal yang sama ini kita coret. Sisa kalau sin X kurang cos X bahagi sin X kurang cos X itu adalah 1 karena ada min jadi min 1, sehingga nanti limit X mendekati pi per 4 min 1 per cos X. Nah, kalau sudah model begini baru kita bisa substitusi nilai X yaitu pi per 4. Nah, kalau kita sudah substitusi pi per 4 nya maka limitnya ini kita tidak usah tulis, kita langsung saja min 1 per cos pi per 4. Nah, itu hasilnya min 1 per 1/2 akar 2. Nah, bagaimana cara mendapatkan 1/2 akar 2? Perhatikan itu cos pi per 4 cuman cos 180. Ingat nilai pi itu adalah 180 per 4. Nah, 180 bahagi 4 itu adalah 45, sehingga cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sekarang baru kita sederhanakan lagi. Nah, dari modelnya ini kita fokus di akar 2, sehingga kita kalikan ini jadi min 1 per 1/2 akar 2 kali akar 2 per akar 2 itu hasilnya, kalau min 1 kali akar 2 itu hasilnya min akar 2. 1/2 akar 2 kali akar 2 itu adalah 1. Ingat, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Nah, sehingga akar 4 itu adalah 2. Baru 1/2 kali 2 itu adalah 1. Sehingga nanti min akar 2 per 1 itu hasilnya sama dengan min akar 2. Sehingga kita dapat nilai limit X mendekati pi per 4 1 kurang tan X per sin X kurang cos X sama dengan min akar 2. Ya, yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jika dari hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus atas. Nah, jadi yang pertama kita gunakan dulu metode substitusi. Ya, berarti ini limit X mendekati 0 sin 5X per sin 3X sama dengan sin 5 kali 0 per sin 3 kali 0, dimana 0 ini kita substitusikan ke X, sehingga nanti hasilnya sin 0 per sin 0 itu berarti sama dengan 0 per 0. Nah, ini dari jawabannya ini bisa kita lihat ini limit tak tentu, berarti ini bukan solusi. Nah, jadi kita bisa gunakan cara lain. Arti limit X mendekati 0 berarti sin 5X per sin 3X sama dengan limit X mendekati 0 sin 5X per 5X kali 5X per sin 3X per 3X kali 3X. Nah, ini kenapa sin 5X dia menjadi sin 5X per 5X kali 5X. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi dia, maka hasilnya akan kembali ke sin 5X. Begitu juga untuk sin 3X. Nah, kalau sin 3X per 3X kali 3X kembali ke sin 3X. Sekarang baru kita bahagi sin 5X per 5X kali 5X per sin
3x per 3x kali 3x. Nah, gimana cara bahaginya? Maka kita bisa dengan mengali, berarti penyebutnya kita balik, dia akan menjadi limit x mendekati 0 sin 5x per 5x kali limit x mendekati 0 3x per sin 3x kali 5x per 3x. Sehingga dari modelnya ini kita lihat rumus persamaan trigonometri. Nah, sehingga dari model soal ini ada kesamaan di rumus dasarnya. Nah, sehingga yang terlebih dahulu kita selesaikan di 5x per 3x. Nah, jadi x nya ini kita bisa hilangkan atau habis, sehingga menjadi 5 per 3 ini ada kita tulis lebih atau di awalnya, dia akan menjadi 5 per 3 limit x mendekati 0 sin 5x per 5x kali limit x mendekati 0 3x per sin 3x. Nah, dari model ini limit x mendekati 0 sin 5x per 5x ini dia modelnya sama dengan persamaan 1, nah, dimana limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x itu hasilnya 1. Begitu juga untuk limit x mendekati 0 3x per sin 3x itu hasilnya 1, sehingga kita dapat sama dengan 5 per 3 kali 1 kali 1 itu hasilnya 5 per 3. Berarti ini sudah memenuhi solusinya karena ini limit tentu. Jadi cukup mudah ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami.